Siapa orang yang berani-beraninya pakai ilmu sihir di desa Salem? Padahal menggunakan sihir di desa tersebut adalah pelanggaran yang sangat berat. Teriak-teriak, ngeluarin suara aneh, ngerangkak di bawah pohon. Mereka itu lagi kerasukan atau kemasukan sesuatu gitu, Ces. Itu semua karena adanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Cesku, saya Anzar Ahmad, akan jadi gaita di channel ini. Bagaimana kabar tak Ces? Semoga selalu dalam keadaan yang fit. Oke, kayaknya nggak perlu panjang-panjang intronya. Kali ini, kasus yang akan saya ceritakan adalah kasus yang sangat-sangat merugikan banyak orang, apalagi orang-orang yang tidak bersalah. Nah, kejadiannya ini, Ces, terjadi di sebuah desa kecil bernama Desa Salem. Di desa ini ada ratusan orang yang dianggap sebagai penyihir. Jadi kayak di negeri-negeri dongeng kayak gitu. Kenapa banyak yang dianggap sebagai penyihir? Itu pertanyaannya. Ternyata karena banyak sekali penduduk desa yang pada saat itu tuh memperlihatkan lagat-lagat yang aneh. Banyak dari mereka yang berteriak-teriak tanpa alasan. Kemudian banyak orang yang melempar barang tanpa alasan juga. Mengeluarkan suara-suara yang aneh. Bahkan anehnya ini, Ces, ada juga yang merangkak di bawah pohon. Dan berperilaku seperti seseorang yang digerakkan oleh sesuatu yang gaib gitu. Nah, karena kejadian ini ada lebih dari 200 orang yang dituduh sebagai penyihir. Jadi benar-benar banyak banget tuh tuduhan yang terjadi pada saat itu. Tapi yang membuat aneh karena tuduhan-tuduhan yang muncul itu banyak yang tidak berdasar, Ces. Ada yang dituduh sebagai penyihir karena melihat seseorang tersebut di dalam mimpi. Jadi kayak misalnya, oh ini nih yang penyihir. Pas ditanya kenapa? Saya melihat dia di mimpi saya seorang penyihir gitu. Ya agak aneh lah ya. Bahkan hanya karena mereka itu rakyat miskin, rakyat yang tidak berpunya, juga ikut-ikutan dituduh sebagai penyihir pada saat itu oleh penduduk desa Salem. Jadi sekarang pertanyaannya, apakah benar pada saat itu ada begitu banyak penyihir yang membuat penduduk di desa Salem tersebut memperlihatkan perilaku yang aneh? Atau sebenarnya ada penjelasan yang masuk akal yang bisa menjelaskan masalah yang dihadapi oleh penduduk Salem tersebut? Kita sama-sama akan bahas ceritanya di video kali ini. Eits, jangan lupa untuk selalu mensupport channel ini dengan menekan tombol subscribe-nya. Jangan lupa silahkan like, komen di video ini ya. Oke, Ces. Kalau begitu, tanpa lama-lama lagi, udah siap? Kita mainkan nih. Desa Salem ini, Ces, adalah desa yang cukup terpencil, ya. Terletak di Essex County, Massachusetts, Amerika Serikat. Sejak berdirinya desa ini sangat menentang adanya segala sesuatu, segala macam yang berbau-bau yang namanya sihir. Karena pada zaman itu, hal-hal yang berbau sihir itu sangat terkenal, Ces. Bahkan nih, Ces, ada sebuah rules, sebuah regulasi yang dibuat oleh penduduk desa Salem tersebut, di mana kalau ditemukan seseorang yang melakukan praktik sihir, itu pasti mendapatkan hukuman yang berat karena udah termasuk menjadi pelanggaran yang berat, Ces. Jadi penduduk di situ jelas nih nggak boleh melakukan praktik sihir apapun. Tapi, Ces, pada tahun 1692 desa Salem itu digemparkan dengan adanya dua orang remaja bernama Elizabeth Parris. Usianya itu masih sangat belia. Usianya itu 9 tahun. Dan ada juga bernama Abigail Williams. Usianya itu juga masih sangat belia, 11 tahun. Yang ngalamin hal yang sangat luar biasa aneh. Bener-bener membuat suspicious lah. Banyak yang bertanya-tanya, kenapa nih anak ini gitu. Mereka itu memperlihatkan perilaku yang berbeda dari perilaku anak-anak lainnya. Apa sih perilakunya, Ces? Jadi mereka itu berteriak-teriak, melempar barang, ngeluarin suara aneh, ngerangkak di bawah pohon. Pokoknya perilaku-perilaku kayak mereka itu lagi kerasukan atau kemasukan sesuatu gitu, Ces. Kayak di film-film gitulah. Tahu nggak sih? Ya. Nah, karena dua remaja ini adalah anak dan keponakan dari pendeta desa Salem, yaitu Samuel Parris, makanya dicari tahu nih, kenapa nih anak ini seperti ini? Apa penyebabnya mereka bisa kayak gitu, Ces?
Akhirnya dipanggillah banyak dokter, dipanggillah banyak orang-orang pintar untuk bisa ngecek gitu. Nah, pada saat itu ada seorang dokter bernama William Griggs datang kemudian periksa kedua anak itu. Tapi setelah diperiksa, Ces, menurut William itu kok kayak nggak ada tanda-tanda yang aneh, nggak ada hal-hal yang aneh, dan nggak ada penyakit-penyakit medis yang bisa dijelaskan yang menjadi penyebab anak itu melakukan tindakan-tindakan aneh tersebut. Nah, karena nggak kelihatan kayak sakit medis, William ini malah bilang kalau kemungkinan ya Elizabeth dan Abigail ini terkena yang namanya sihir. Kena dua anak ini gitu. Awalnya keluarga dua remaja ini masih ragu-ragu, ini bener gak sih apa yang diucapin sama dokter ini? Bener-bener ragu apakah ini bener-bener praktik sihir atau emang karena penyakit medis. Jadi karena pada saat itu dari pihak keluarga masih nganggap, oh ini kayaknya masih penyakit medis nih. Sepertinya dokter ini mungkin keliru ya. Jadi diobatilah sesuai dengan cara yang mungkin biasanya dilakukan kalau ada penyakit-penyakit yang mirip-mirip lah seperti itu. Diobati terus, cuman karena sudah beberapa hari diobati dan nggak sembuh-sembuh, akhirnya keluarga nih malah bingung. Ini kok anak ini nggak sembuh-sembuh ya sampai sekarang. Dan beberapa hari kemudian malah muncul kasus yang mirip dan dialami oleh 5 remaja lainnya ya. Jadi berarti sudah ada 7 orang yang mengalami kejadian-kejadian aneh, melakukan perilaku-perilaku yang aneh gitu ya. Akhirnya yang awalnya keluarga itu ragu, sekarang itu mulai nih kayak, wah ini bisa jadi ya kayak gini ya. Bisa jadi ada penyihir di desa kita. Dan bisa saja anak-anak dan remaja ini terkena sihir. Akhirnya pada saat itu dicari tahulah di semua penduduk desa. Dicari tahu kira-kira siapa orang yang berani-beraninya pakai ilmu sihir di desa Salem. Padahal menggunakan sihir di desa tersebut adalah pelanggaran yang sangat berat gitu ya. Setelah dicari tahu, ditanya sana-sini, disebar informasi ke semua sudut-sudut desa. Akhirnya didapat Miches 3 orang yang dituduh sebagai penyihir. Yang pertama namanya adalah Sarah Good, yang kedua adalah Sarah Osborne, dan ada yang bernama Titubu. Tapi yang menarik, Jess, tahu nggak kenapa 3 orang ini bisa dituduh sebagai penyihir? Ini kalau saya bilang tuduhan yang sangat-sangat tidak berdasar. Nih ya, si Sarah Good itu, Jess, dituduh sebagai penyihir hanya karena dia itu orang miskin dan reputasinya itu dianggap buruk, Ces, sama penduduk desa. Kayak sebuah alibi gara-gara dia tidak berpunya. Yang satunya lagi, Ces, bernama Sarah Osborne, dan dia ini dituduh sebagai penyihir karena jarang menghadiri pertemuan-pertemuan gereja dan dianggap punya kepentingan sendiri setelah menikah lagi. Jadi penduduk desa Salem nganggap kalau Sarah Osborne mau ngontrol harta warisan dari pernikahannya sebelumnya. Yang jelas si Sarah ini dituduh karena penduduk desa tuh nggak suka lah sama si Sarah ini. Nah, yang terakhir, Titubu dituduh sebagai penyihir karena dia itu adalah wanita Indian Amerika Selatan yang diperbudak dari Hindia Barat. Jadi menurut penduduk desa Salem, si Titubu ini, Ces, punya perbedaan etnis dengan mereka. Jadi memang kemungkinan besar si Titubu ini memang adalah seorang penyihir. Berarti ketiga-tiganya ini, Ces, dituduh dengan hampir tidak ada bukti sama sekali. Bener-bener karena nggak suka aja sama 3 orang ini. Selain itu, Ces, penduduk desa Salem juga nganggap kalau 3 orang ini kayak semacam orang buangan. Dan yang nunjukin karakter-karakter yang cocok sebagai tersangka untuk tuduhan sebagai seorang penyihir. Jadi sesimpel itu, Ces, cara mereka nuduh siapa yang dianggap sebagai penyihir di desa Salem. Kita akan masuk ke bagian yang sangat menarik ya, soal banyaknya tuduhan dari masing-masing penduduk desa. Jadi di tanggal 1 Maret 1692, Sarah Good, Sarah Osborne, dan Titubu diinterogasi sama hakim setempat, yaitu Hakim Jonathan Corwin dan John Cathorn. Dan John Cathorn.
Mereka pada saat itu juga dibiarkan Ki untuk membela diri atas tuduhan yang dilayangkan ke mereka ini. Nah, selama proses pengadilan, para penuduh dari 3 wanita ini juga dihadirkan Ki. Jadi kayak saksinya gitu, didatangkan di pengadilan. Tapi mereka yang hadir itu, Ces, malah bikin persidangan semakin rumit, semakin runyam. Kenapa? Karena mereka itu yang datang malah kayak berteriak-teriak, nggak terkontrol, nggak terkendali, persis kayak orang kerasukan. Jadi Sarah Good dan Sarah Osborne yang merasa mereka tuh nggak bersalah. Saya ini nggak bersalah sama sekali. Saya ini ditindas. Saya ini nggak ada bukti nyata yang membuktikan kalau saya ini adalah seorang penyihir gitu menurut mereka. Mereka ini ngebantah lah tuduhan kalau mereka ini sebagai seorang penyihir. Tapi Ces, ini kan cuma 2 orang ya yang membantah kalau mereka ini adalah penyihir. Cuman yang satunya lagi, yakni Tituba, malah ngaku kalau dia itu adalah seorang penyihir. Nah loh, jadi 3 orang ini kan dituduh sebenarnya tanpa bukti nih. 2-nya bela-bela ini bukan saya penyihirnya. Yang satunya malah bilang, oh saya adalah seorang penyihir. Nah, gara-gara pengakuan dari Tituba ini, Mices, yang buat bantahan Sarah Good dan Sarah Osborne itu nggak dipercaya sama hakim. Hakim malah, jangan-jangan ini 2 orang ini juga adalah seorang penyihir tapi nggak mau ngaku gitu ya. Akhirnya 3 orang ini dikirim ke penjara atas tuduhan penggunaan ilmu sihir. Nggak lama setelah Sarah Good, Sarah Osborne, dan Tituba dikirim ke penjara, ada beberapa orang lainnya bernama Martha Corey, ada juga Dorothy Good, dan Rebecca juga ikut-ikutan dituduh melakukan praktik sihir. Sama, mereka ini adalah penduduk di desa tersebut. Dan lagi-lagi, Ces, tuduhannya itu sama sekali nggak berdasar. Kalau si Martha Corey ini, Ces, dituduh karena dia ini seperti membela si Sarah Good, Sarah Osborne, dan juga Tituba. Kalau Dorothy Good, yang usianya lebih muda lagi, itu usianya baru 4 tahun, Ces, adalah anaknya si Sarah Good ini juga dituduh sebagai penyihir karena dia adalah anak dari Sarah Good yang udah ada dalam penjara. Diperparah lagi, Ces, sama jawabannya Dorothy pas di pengadilan yang semakin bikin hakim dan penduduk ini yakin kalau Dorothy ini juga adalah penyihir, seperti ibunya. Sampai sini semakin nambah, Ces, orang-orang di desa Salem yang dituduh bahkan sampai diadili di pengadilan sebagai seorang penyihir. Tapi nggak berhenti di situ, Ces, tuduhannya. Tentunya tuduhan-tuduhan tentang orang-orang yang dianggap sebagai penyihir desa Salem semakin banyak, semakin rame, dan bahkan semakin meningkat pada saat itu. Dan tuduhannya semakin lama semakin gak berdasar. Jadi pada bulan April 1692, ada 2 orang kerabat dari Rebecca juga ikutan ditangkap. Seminggu kemudian, Gilly Corey, yaitu suami dari Martha Corey, juga ditangkap bersama 4 orang lainnya. Parahnya 4 orang ini ngaku kalau dia ini adalah seorang penyihir dan nyebutin 5 orang lainnya yang mereka bilang adalah kaki tangan mereka. Jadi udah dituduh, mereka bilang, saya nggak mau masuk penjara sendiri. Kamu 5 orang ikut juga saya. Kurang lebih seperti itu, Ces. Tapi, Ces, yang menarik, orang-orang yang mereka sebutin itu adalah keluarga dari masing-masing orang yang sebelumnya udah ditangkap. Kemudian di tanggal 30 April 1692, ada 6 orang penduduk desa Salem kembali ditangkap atas tuduhan yang sama. Ya, tuduhan ini, Ces, terus berjalan sampai di bulan Mei 1692. Kemudian karena semakin banyak orang-orang yang ditangkap dan semakin banyak yang saling tuduh sana-sini, saling nuduh mana yang penyihir, mana yang bukan, akhirnya pada tanggal 27 Mei 1692, ada seorang pria bernama William Pepys perintahkan untuk ngebentuk pengadilan khusus bernama Oyer dan Terminer untuk mengadili kasus-kasus mereka yang sudah dipenjara. Kalau di total saja nih, Ces, sampai di akhir bulan Mei di tahun 1692, sudah ada 62 orang yang dipenjara karena dituduh sebagai seorang penyihir. Bukan cuma itu, ada juga ratusan orang lainnya masih nunggu giliran untuk diinterogasi karena dituduh juga sebagai seorang penyihir. Oke, banyak banget ini ya. Pengadilan Oyer dan Terminer
mulai berjalan nih Ces pada tanggal 2 Juni 1692 dengan William Stanton sebagai hakim agung pada saat itu. Ada Thomas Newton sebagai pengacara dan Stephen Sewell sebagai juru tulisnya. Nah, pengadilan Oyer dan Terminer ini Ces nggak tanggung-tanggung Ki kalau mau ngasih hukuman ke seseorang yang dianggap sebagai penyihir. Apalagi Ces, pengadilan ini juga ngasih izin untuk memperlihatkan bukti-bukti spektral. Bukti spektral ini Ces adalah bukti tentang kesaksian dari orang yang menderita yang ngaku Ki melihat penampakan atau bentuk orang yang diduga menyakiti mereka. Sama juga kayak bener-bener nggak bisa dibuktikan dengan tepat ya. Karena masih berupa tuduhan saja. Kemungkinan dan nggak ngelihat 100% dia melakukan hal itu. Mungkin kita bertanya, kenapa sih bukti yang seperti ini tuh diizinkan di pengadilan? Karena dipercaya Ki Ces, kalau seseorang itu harus ngasih izin ke iblis agar wujudnya bisa Ki dipakai atau bikin orang lain menderita. Jadi kalau ada seseorang nih yang ngaku ngelihat penampakan dari orang tertentu, maka ini bisa Ki jadi bukti kalau orang itu terlibat dengan iblis Ces. Ya, tapi karena bisa aja bukti ini dibuat-buat sama orang-orang tertentu untuk nuduh orang lain sebagai penyihir. Makanya Menteri Cotton Mather tulis Ki surat permohonan pengadilan untuk nggak ngizinin bukti-bukti spektral tersebut gitu. Ya nggak masuk akal lah ya. Gimana bisa bukti yang hanya berupa dugaan, ngelihatnya juga nggak 100% menjadi dasar hukum untuk menghakimi seseorang. Tapi sayangnya Ces, permohonan ini diabaikan Ki sama pengadilan. Nah setelah itu ada 5 orang akhirnya dijatuhi hukuman mati dan digantung pada bulan Juli. Dan pada bulan Agustus menyusul Ki 5 orang lainnya. Lalu kemudian ada 8 orang lain juga mengalami nasib yang sama, dieksekusi gantung Ces pada bulan September 1692. Dan pada tanggal 3 Oktober, Increase Mather, yaitu ayah Cotton Mather, yang waktu itu adalah presiden Harvard, itu benar-benar ngecam bukti spektral yang menjadi dasar hukum. Dia bahkan bilang kalau lebih baik 10 orang penyihir dibebaskan daripada 1 orang tidak bersalah dihukum mati. Jadi pada tanggal 29 Oktober 1692, akhirnya pengadilan Oyer dan Terminer dihentikan Ki Ces, dan sejak itu nggak ada lagi orang-orang yang dieksekusi. Untung ya, ada orang yang bisa ngelihat hal yang tidak masuk akal ini yang menjadi dasar hukum dan malah merugikan banyak orang. Jadi setelah pengadilan Oyers dan Terminer dihentikan dan bukti-bukti spektral juga nggak diizinkan lagi lah di pengadilan, Gubernur Phips sebagai gubernur Massachusetts yang baru juga udah ngelarang penangkapan lebih lanjut karena setelah dia mendalami tragedi ini, dia sadar kalau kemungkinan akan semakin banyak orang-orang nggak bersalah yang mendapatkan ketidakadilan. Phips ini Ces yang perintahkan Ki untuk membebaskan orang-orang yang dituduh tadi sebagai penyihir dan hanya menghukum 3 dari 56 orang terdakwa serta membebaskan orang-orang yang ada dalam penjara atas tuduhan sihir pada Mei 1693 waktu itu. Tapi walaupun udah ngebebasin beberapa orang, tetap saja nih Ces, Desa Salem udah buat sejarah kelam karena total sudah ada sebanyak 19 orang akhirnya dihukum gantung. Beberapa orang juga meninggal di penjara dan bahkan ada ratusan orang yang tidak bersalah dituduh sebagai seorang penyihir. Sekarang mungkin akan banyak pertanyaan. Terus sebenarnya apa sih yang terjadi di Desa Salem? Apa benar karena penyihir? Atau ada hal-hal lain yang bisa masuk akal sehat kita yang menjadi penyebab banyaknya orang-orang itu di Desa Salem tersebut melakukan hal-hal yang aneh? Jadi ada 2 nih Ces pendapat tentang tragedi ini. Penyebab pertama berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan, kejadiannya ya murni karena jamur api yang bisa menjelaskan masalah tersebut. Nah,
Jadi, Ces, bertahun-tahun setelah kejadian kelam di desa Salem ini, Ces, tepatnya di tahun 1976, ada sebuah penelitian yang dilakukan untuk mencari tahu apa sih sebenarnya yang menjadi penyebab penduduk di desa Salem itu ngalamin hal-hal yang aneh, hal-hal yang nggak masuk akal. Dan emang pada saat itu nganggapnya ya ini adalah karena sihir. Nah, dari hasil penelitian itu, Ces, ternyata ditemukan kalau penyebab banyaknya masyarakat itu mengalami kejadian-kejadian aneh kayak berteriak nggak jelas, ngelempar barang nggak jelas, merangkak sana-sini gitu kan, benar-benar melakukan tindakan-tindakan aneh. Itu semua karena adanya jamur api yang ada di desa tersebut. Di mana jamur api ini, Ces, adalah jamur yang ada dalam gandum hitam, gandum sereal, dan berbagai jenis lainnya yang biasanya memang dikonsumsi sama penduduk desa Salem ini. Jadi, kalau ada dari kita yang bertanya, kok bisa cuman gara-gara konsumsi jamur itu bisa sampai kayak orang-orang kerasukan gitu ya? Ternyata, Ces, jamur api ini kalau dikonsumsi itu bisa menimbulkan penyakit ergot atau ergotisme. Ya, semacam gejalanya itu kayak delusi, ada gejala muntah, dan kejang otot, bahkan bisa sampai bikin orang tuh lumpuh. Makanya, Ces, orang-orang yang ngalamin ini bisa sampai berperilaku aneh, seperti orang kerasukan. Kejadiannya ya murni karena jamur api yang bisa menjelaskan masalah tersebut. Apalagi jelas nih, Ces, kalau jamur api ini punya gejala yang sama dengan yang terjadi ke puluhan orang-orang yang ada di desa Salem tersebut. Dan menurut penganut teori ini, Ces, selain perlakuan orang-orang yang seperti kerasukan, nggak ada hal-hal berbau sihir lainnya yang bisa memperkuat bukti kalau emang itu adalah praktek sihir. Buktinya, kalau mereka ini benar-benar penyihir ya, penyihir yang mungkin seperti ada di bayangan kita sama-sama, bisa aja mereka dipenjara dan bisa meloloskan dirinya sendiri gitu. Kalaupun nggak bisa meloloskan diri sendiri, setidaknya ada perlawanan lah yang bisa menunjukkan kalau mereka ini adalah penyihir. Tinggal celing gitu ya, itu mungkin bisa membuat mereka lolos dari pengadilan. Itu yang mendukung. Tapi, Ces, teori ini sebenarnya dibantah sama penganut teori lainnya. Karena menurut mereka, kalau emang jamur api ini adalah penyebabnya, kenapa baru terjadinya di tahun 1692. Padahal jamur ini kan adalah jamur yang memang sudah ada di gandum, yang memang dikonsumsi sama penduduk desa Salem sudah lama, sudah bertahun-tahun sebelumnya. Harusnya kalau benar-benar terjadi karena jamur api, ya penduduk desa Salem harusnya sudah mengalami kejadian aneh ini jauh-jauh hari sebelum tahun 1692 ini. Makanya ada teori kedua yang bilang kalau penyihirlah yang menjadi penyebab keanehan yang terjadi di desa Salem tersebut. Ya, saling beradu argumen lah ya. Nah, teori ini, Ces, percaya banget kalau memang yang jadi penyebab kenapa penduduk desa Salem berperilaku seperti orang kerasukan dan memperlihatkan hal-hal yang aneh bukan karena jamur api. Mereka membantah teori yang bilang jamur api adalah penyebabnya. Ya, mereka jelas-jelas bilang ini pasti gara-gara penyihir. Apalagi nih, Ces, ada buku-buku seni ramal yang beredar dan ditemukan di rumah beberapa orang yang dituduh sebagai peramal. Selain itu, dari persidangan yang terjadi di tahun 1692, ada beberapa yang memang mengaku kalau dia adalah penyihir. Jadi makin banyak nih anggapan-anggapan kalau memang pada saat itu ada penyihir yang menjalankan praktek sihirnya dan menggemparkan desa Salem. Ingat kan, Ces, tadi itu ada beberapa orang yang secara gentleman bilang, saya ini adalah penyihir. Dan emang pada saat itu nggak ditemukan bukti-bukti yang kuat kenapa mereka itu rela dan bahkan lantang bilang kalau mereka ini adalah penyihir. Tapi mungkin bisa saja kayak dia itu dipaksa nggak sih mengaku? Benar nggak sih? Bisa aja mereka ini dipaksa di pengadilan untuk ngaku sebagai penyihir. Apalagi kan pada saat itu proses interogasinya itu lumayan intens. Bisa saja orang-orang itu sudah merasa lelah diinterogasi, akhirnya bilang, ya udah deh, saya adalah penyihir gitu. Dan mereka itu nggak punya kekuatan untuk bisa memperlihatkan perlawanan. Dan kalau mereka nggak ngaku, mereka akan disiksa sampai mereka membuat pengakuan yang bisa saja nggak sesuai dengan kejadian yang sebenarnya. Ya, gimana, Ces? Mana teori yang kita percaya? Apakah teori karena jamur api? Atau emang karena ada penyihir di desa tersebut? Boleh dong, silahkan komentar di bawah.
Itu dia Ces, kasus kali ini. Kalau kita lebih percaya mana? Apakah penyebabnya karena jamur api? Atau emang karena adanya penyihir? Atau karena adanya penyebab-penyebab lain? Saya pengen sekali dengar pendapat di bawah. Silahkan komen di bawah. Saya pasti baca nih, Ces. Oke, Ces. Itu di akhir cerita kita kali ini. Semoga terhibur. Semoga menjadi informasi baru buat kita. Terima kasih juga untuk kita yang selalu support channel ini. Selalu ngasih komen-komen yang membuat kami itu selalu berusaha untuk membuat konten-konten yang lebih baik lagi. Terima kasih untuk like-nya. Kalau belum like, silahkan like video ini. Silahkan komen juga. Dan yang paling penting, jangan lupa subscribe, Ki. Kalau kita mau ngasih saran juga untuk video yang menarik untuk konten selanjutnya, silahkan komentar di bawah atau juga boleh DM saya di Instagram @anzarahmat. Saya udah nggak sabar untuk ketemu kita di video selanjutnya. Sehat-sehat, Ki selalu, Ces. Saya Anzar Ahmad. Cheerio!